Takdir adalah misteri kehidupan. Mengapa seseorang diberikan kekayaan, kepintaran, serta ketampanan? Tidak seorang pun tahu. Kali ini, kami akan menceritakan alur cerita yang sangat inspiratif dan sangat mengharukan, yang berakhir dengan happy ending. Film inspiratif yang berjudul Nice View. Seorang ibu memberikan ketegaran kepada anaknya untuk saling menyayangi jika dia telah tiada. Dia meninggalkan 2 orang anak, putra dan putri, yang saat itu berusia 13 tahun dan yang satu lagi masih bayi. Inilah penampakan dari anak laki-laki itu bernama Ching Hao dan adiknya bernama Chin Tong. Mereka hidup hanya berdua saja, karena ayahnya pergi entah kemana dan ibunya meninggal saat Chin Tong masih bayi. Ching Hao saat ini sudah berumur 20 tahun. Dia berdua saja dengan sang adik tercintanya, menyewa rumah petak. Kegiatan sehari-hari Ching Hao antar jemput sang adik ke sekolah dan bekerja sebagai teknisi ponsel dengan membuka kios kecil untuk menerima servis ponsel. Kehidupan mereka serba kekurangan, namun dijalaninya dengan penuh semangat setiap harinya. Ching Hao selalu membawa adiknya untuk memeriksakan ke dokter, karena Chin Tong mempunyai penyakit turunan yang pernah diderita ibunya sampai beliau meninggal. Saran dari dokter agar Chin Tong terbebas dari penyakit itu di usia 8 tahun, waktu yang tepat untuk dilakukan operasi. Operasi itu sangat mahal, menghabiskan dana 300-500 ribu yuan. Untuk hidup sehari-hari saja masih kekurangan. Harus berapa puluh tahun menabung uang sebanyak itu. Suatu hari, Ching Hao mendapat panggilan telepon dari temannya yang bernama Tze Hong, bahwa ada setumpuk ponsel yang telah ditinggalkan pemiliknya karena pemiliknya telah ditahan dan masuk penjara. Oleh karenanya, barang itu telah disita atas penunggakan biaya sewa dan gudang itu akan dikosongkan. Karena itu akan dijual murah jika Ching Hao bersedia membelinya. Setelah dari gudang, ia membawa sampel ponsel untuk dicek kondisinya, yang ternyata sudah rusak alias nggak mau nyala. Dengan keahlian Ching Hao, ia dapat memperbaiki ponsel itu, sehingga sudah terbayangkan keuntungannya ketika ia menawarkan ponsel itu ke pedagang ponsel. Bayangan pertama yang timbul adalah keuntungan yang didapat untuk membiayai operasi adiknya. Apakah rencana ini mulus seperti yang ia bayangkan? Tidak semudah itu, sobat. Justru disinilah awal mula terjadi cobaan yang bertubi-tubi datang menghampirinya. Langkah pertama mendapatkan uang untuk membeli barang-barang itu, ia meminjam uang kepada temannya yang seorang rentenir dengan menjaminkan semua aset barang-barang yang ada di tokonya. Apakah akan berhasil? Setiap orang bisa berencana, tetapi takdir berkata lain. Tiba-tiba, pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pelarangan ponsel refurbis di pasar, dan ini dianggap ilegal. Pemasok maupun pedagangnya dapat dipidanakan. Tidak kehilangan akal, ia menawarkan komponen ponsel itu ke produsennya, yaitu perusahaan SNE Elektronik. Sang manajer yang bernama Li Ping mengatakan bahwa ponsel sudah lama dan ia sangat yakin tidak dapat lolos di bagian QC. Atas sedikit paksaan dari Ching Hao, Li Ping akhirnya menyetujui untuk membeli komponen itu dengan janji jika komponen itu
lolos di QC. Dengan penuh semangat, Jing Hao membedah satu persatu komponen ponsel itu dan dikelompokkan bagian per bagian sehingga lebih mudah saat dilakukan pengujian QC. Hasil pengujian QC menyatakan bahwa komponen itu masih layak. Dengan perasaan gembira, Jing Hao langsung mendatangi SNE Elektronik untuk menginformasikan bahwa komponen itu layak dan lolos dari QC. Situasi saat kedatangannya tidak tepat karena Li Ping sedang menemani bos yang bernama Chow keluar kota dengan kereta di saat itu. Jing Hao hanya meminta waktu 10 menit saja kepada Chow untuk membicarakan hal ini. Namun dia tidak mempunyai waktu lagi karena jadwal keberangkatan keretanya. Apa yang dilakukan Jing Hao? Menyerah, pulang, meratapi nasibnya yang malang. Tindakan yang Jing Hao lakukan tidak pernah terbayangkan oleh saya sendiri saat menonton film ini, yaitu mengejar mereka berdua sampai ke stasiun keberangkatan. Jatuh dari motor sampai tertabrak mobil demi dapat bertemu dengan mereka. Chow sangat tertegun atas tindakan Jing Hao yang dapat menyusulnya untuk meminta waktu 10 menit membicarakan proposalnya. Oh ya sobat, sang bos, Chow, adalah seorang anak nelayan di kota Shenzhen yang harus berjuang keras sampai dia menjadi sukses. Akhirnya kesepakatan dibuat tanpa sedikit pun bantuan dana dari bos Chow. Bahkan jika sampai di bawah 85% setelah di QC akan ditolak semua. Dan SNE Elektronik tidak akan membayar sepeser pun dan ia pun menyanggupinya. Setelah ini mulai beruntun cobaan yang harus dihadapi oleh Jing Hao. Akibat mengejar bos Chow naik kereta, Jing Hao terlambat menjemput Jing Tao sampai larut malam. Penjaga sekolah Cintong, Pak Sun, sangat perhatian dengan Cintong dengan tetap menjaganya di saat Jing Hao terlambat menjemput sampai larut malam. Jing Hao meminta bantuan kepada Pak Liang untuk modal usaha itu. Pak Liang adalah pemilik rumah jompo yang sering menggunakan jasanya untuk perbaikan televisi. Pak Liang masih meragukan rencana itu. Namun dengan tekad dan tujuan mulia, Pak Liang pun menyetujuinya. Di saat itu pula, semua aset di toko disita oleh rentenir karena tidak mampu bayar sesuai waktu yang dijanjikan. Motor satu-satunya pun terpaksa dijual untuk menambah modal. Sementara perusahaan belum jalan, dia menemui temannya untuk meminta pekerjaan sebagai pembersih kaca di gedung pencakar langit sebagai tampahan modal. Dimulailah pencarian lokasi. Ia mendapatkan tempat sebuah kontainer yang kumuh yang disulap menjadi tempat yang memadai untuk usaha. Pencarian karyawan tidaklah mudah karena hanya sebagai karyawan honorer. Karyawan pertama yang direkrut adalah seorang ibu tunarungu yang bernama Chun Mei.
tanpa background elektro sedikit pun, namun dengan penuh kesabaran ia mengajarinya. Karyawan kedua bernama Long Hao, seorang petarung dan pernah dipenjara karena menghajar manajernya, dan seorang penyayang anjing. Karyawan ketiga bernama Hong Tse, yang hidupnya main game di warnet, mulai sadar karena ingin menikah dengan pacarnya, dan dia juga mengajak teman warnetnya yang bernama Chang Chao. Sulit dibayangkan, sudah mendapat karyawan yang tidak berpengalaman semua, Pak Liang pun membawa orang-orang panti jompo untuk membantunya. Nice View mulai beroperasi, namun target masih belum dapat dicapai. Sehingga ia membantunya setelah bekerja hingga larut malam. Tak lupa, ia menyisihkan uang hasil kerjanya untuk mencicil hutang kepada Pak Liang. Masalah lain mulai timbul. Chang Chao keluar dari pekerjaan setelah gajinya dipotong karena sudah absen selama 5 hari. Suatu ketika, Nice View kedatangan preman yang ingin memborong semua ponsel untuk dilelehkan dan diambil kandungan emasnya. Chun Mei digeruduk mantan pemberi tenaga kerja sebelumnya untuk dapat bekerja lagi di perusahaannya di mana dia bekerja sebelumnya dan menjadi tuli. Tentunya ia menolaknya. Sempat terjadi keributan, untunglah Long Hao dapat menghajar mereka semua. Walaupun pertarungan dimenangkan, mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hong Tse akhirnya menikah dengan wanita bernama Wu Xiaoli yang bekerja sebagai operator alat berat. Semua warga Nice View melihat penuh bahagia. Chang Chao juga hadir di sana dan meminta maaf atas tindakannya dan bergabung kembali bekerja di Nice View. Sekembali dari acara resepsi itu, ia tidak bisa membuka pintu rumah sewaannya karena belum membayar sewa selama 3 bulan. Karena uang itu, dia pinjamkan kepada temannya Chehong dengan alasan ibunya sakit. Kenyataannya, uang itu dipakai untuk berjudi. Mereka berdua akhirnya tidur di pabrik untuk sementara waktu. Menggunakan tumpukan kardus untuk sekat ruangan. Pada suatu malam, Ching Tong terjaga dari tidurnya karena mendengarkan ada orang yang sedang merampok ponsel-ponsel itu dan membangunkan sang kakak. Ching Hao mempertahankannya dengan sekuat tenaga sampai jari tangannya terluka. Dengan jari tangan terluka, dia harus dipecat dari tempat dia bekerja karena sangat berbahaya jika kondisi tubuh tidak fit. Dengan putus asa, ia menemui Li Ping untuk meminjam uang, namun hanya nasihat yang didapat bahwa Pak Chow akan kecewa jika mengetahui hal itu terjadi.
Karena terlambat membayar sewa kontainer, ia diminta pindah dengan segera di saat hujan badai menerpa daerah itu yang sedikit memporak-porandakan tenda penyimpanan ponsel itu. Ia pikir akan berakhir hari ini, usaha yang telah dirintisnya. Namun para karyawan tersebut justru mendukungnya dengan mau dibayar setelah pekerjaannya selesai, dan mereka bisa mengerjakan di rumah masing-masing. Ching Hao dan adiknya untuk sementara tinggal dengan Pak Liang di panti jompo. Semua pekerjaan selesai pada waktunya, dan besok akan segera dikirim. Semua produk terkirimkan sesuai waktu yang disepakatinya. Dengan was-was, mereka menunggu panggilan dari Pak Chow. Ternyata sukses, dan ia pun diberikan kepercayaan oleh Pak Chow bekerja sama membangun Nice View menjadi lebih besar. Tahun kemudian, operasi Cintong berhasil. 3 tahun kemudian, Ching Hao menjadi CEO termuda. Sampai ketemu lagi di film yang lain. Terima kasih.